Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Makkah, tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut dengan Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kota Madinah, tempat hijrahnya baginda yang mulia, disebut dengan kota Nabi, Masjid Nabawi, dan penisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penisbatan yang tidak akan pernah ada duanya di dalam dunia. Hanya ada di kota Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam setiap ucapan dan setiap ungkapan apa kata Nabi? Man jaa masjidi hada, Nabi menyebutkan masjidi. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Nabi menisbatkan masjid kepada dirinya. Ini adalah masjidku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan yang sangat indah bagi Masjid Nabawi. Dikala Nabi sendiri mengatakan bahwa ini adalah masjidnya, ini adalah masjidku. Barang siapa yang datang ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan pahala ini dan pahala itu. Kemudian di antara kewajiban yang harus kita lakukan dikala kita berada di kota Madinah adalah Quran baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkorban siang dan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan waktunya harinya di kota Madinah demi kecintaannya kepada kita bersama. Sehingga di antara kewajiban kita ikhwatal Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi dan kita menyempatkan waktu untuk berziarah ke perkuburan Nabi, maka di saat itulah kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah yang harus kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan baginda kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah perkuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikala kita datang ke sana, kita juga mengucapkan sebuah doa dan salam yang sangat indah. Assalamu alayka ya sahib Rasulillah. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah. Wa jazaka an ummatil Islami khairal jaza. Begitu juga yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka kita mengucapkan assalamu alayka ya Umar, assalamu alayka ya Amirul Mukminin, wa jazaka an ummatil Islami khairal jaza. Dan ini merupakan di antara kewajiban kita kepada kedua sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang mereka berdua memiliki peran yang sangat penting dan mereka berdua adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah. Aisyah kita tahu bagaimana keutamaannya. Aisyah adalah anaknya putrinya Abu Bakar As-Siddiq, keluarga berkah. Banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun lantaran keberkahan keluarga mereka. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia memiliki seorang putri bernama Hafsah. Dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memegang dan bersama Hafsah radhiyallahu taala anha, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh malaikat Jibril, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, kata Jibril alaihi salam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dirimu untuk jangan pernah meninggalkan yang namanya Hafsah, karena dia adalah sawwamah qawwamah, karena dia memiliki dua sifat yang sangat indah. Apa sifat tersebut? Sawwamah, Hafsah adalah wanita yang rajin beribadah, melakukan puasa. Qawwamah, dia tidak pernah meninggalkan salat malam, dan dia sudah pantas mendapatkan wanita mulia menjadi pendamping hidup baginda kita yang mulia, dan dia adalah istri Rasulullah SAW di dalam surga bersama istri-istri yang lainnya. Dan wajar siapa ayahnya? Aisyah ayahnya Abu Bakar Siddiq. Umar, Hafsah ayahnya adalah Umar. Dua sahabat Nabi yang mulia SAW yang Allah kumpulkan mereka berdua bertiga di dalam satu perkuburan sebelum Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di dalam surga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menyebutkan sedikit tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mulianya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak meninggalkan sesuatu pun untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya, karena keimanan yang kuat kepada Allah dan keimanan yang kuat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kembali kepada Umar. Siapa Umar bin Khattab? Ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
Dia sudah terkenal mulai dari dia masih kecil atau masih muda. Dia adalah orang yang pintar. Dia adalah utusan daripada kaumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikala Rasulullah berdakwah di kota Mekah, maka dia terlambat masuk ke dalam Islam. Sudah didahului oleh sekitar 40 orang laki-laki. Namun bagaimanapun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah untuk bersama baginda kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Ma zilna a'izza mundu aslama Umar." Maka kami terangkat menjadi bangga dan bahagia dan kami memiliki wibawa dikala Umar masuk ke dalam agama Islam. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian ikhwatal Islam? Kita tahu di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berat permusuhannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dia mengatakan kepada kaumnya, kepada kabilahnya, tidak satu pun di antara kalian yang sabak. Sabak itu artinya meninggalkan agama nenek moyangnya, kecuali aku yang pertama kali menghukumnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga dikala Umar mengatakan yang demikian, tidak satu pun kaumnya yang berani menunjukkan keislamannya, salah satunya ada keluarganya. Karena Umar adalah orang yang keras. Di zaman jahiliyah, dia ditakuti oleh kabilahnya. Dikala dia memberikan ancaman yang luar biasa, tidak satu pun di antara kalian yang ikut kepada yang namanya Muhammad. Kalau ada di antara kalian yang ikut, maka aku yang pertama kali menghukumnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi ikhwatal Islam. Dan memang ini merupakan di antara sunnatullah yang menyebabkan Umar masuk ke dalam agama Islam, terlepas daripada perbedaan riwayat-riwayat yang sangat banyak, namun semuanya terkumpul dalam satu kesimpulan bahwa yang menyebabkan Umar masuk ke dalam agama Islam adalah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat Al-Qur'an yang betul-betul Al-Qur'an ini merupakan mukjizat. Bahkan kita mendengarkan satu ayat, dua ayat bisa merubah kehidupan kita. Sehingga kalau seandainya kita tetap ingin berada di atas hidayah, kalau seandainya kita tetap ingin istiqamah di dalam agama, maka jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Satu ayat yang kita baca, dua ayat yang kita baca, kita tidak tahu betapa besar pahala yang akan kita dapatkan. Bahkan ada orang yang mendengarkan Al-Quran, ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya bimbingan hidayah yang indah. Salah satunya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan kita tahu kota Madinah, kota yang masuk ke dalam agama Islam dengan Al-Quran, semua kota Madinah dan orang-orang yang ada di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke dalamnya, maka mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa perantaranya? Bagaimana mereka bisa beriman dengan mudah? Karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tidakkah kita tahu ikhwatal Islam, dikala orang-orang Madinah mereka melakukan ibadah haji, kemudian mereka bertemu dengan Nabi SAW di sebuah daerah yang bernama Aqabah. Aqabah itu adalah sebuah tempat yang berada di Mina, yang mana kita banyak menghabiskan waktu di sana. Aqabah disebut dengan Aqabah karena itu adalah nama tempat yang ada di Mina dikala mereka berjumpa dengan Nabi. Bagaimana mereka masuk Islam? Hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Kemudian setelah mereka mendengarkan Al-Quran, maka semua mereka beriman. Kemudian tahun berikutnya, mereka datang lagi berjumpa dengan Nabi dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian mereka kembali mendengarkan Al-Quran. Kemudian apa kata orang-orang Madinah kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, utus kepada kami salah seorang sahabat yang mengajarkan kepada kami Al-Quran. Maka Nabi mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebelum Nabi datang ke kota Madinah untuk melakukan hijrah, maka Mus'ab sudah mendahului Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab? Melakukan penduduk Madinah atau mengajarkan penduduk Madinah Al-Quran. Kemudian dikala Nabi hijrah di kota Madinah, semua kota Madinah mereka sudah memeluk agama Islam karena Al-Quran. Oleh karenanya ikhwatal Islam, Al-Quran jangan pernah ditinggalkan. Banyak orang yang bisa berubah kehidupannya dengan Al-Quran. Banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Al-Quran itu betul-betul memberikan hidayah. Sehingga kalau seandainya kita ingin selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka dekatlah dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah berbohong. Al-Quran tidak pernah berdusta.
yang dusta itu kadang-kadang kita, yang berbohong itu kadang-kadang kita. Namun Al-Quran adalah hudal linnas, akan memberikan petunjuk kepada manusia, dan di antara salah satunya memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sebelum kita lanjutkan tentang kisah Umar bin Khattab di Ikhwatul Islam, agar kita tahu betapa indahnya Al-Quran, agar kita tahu dan kita kembali kepada Al-Quran, jangan lewatkan hari-hari kita kecuali dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita lihat terjemahannya, kita cari Quran yang bisa kita bawa kemana-mana, kita baca. Al-Quran itu hidayah yang akan bisa merubah dan memberikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah. Ada salah seorang sahabat atau salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Fudail ini ikhwatul Islam, kalau bahasa kitanya dia adalah seorang penjahat kelas atas. Dia perampok, dia tutak, dia senantiasa menghalangi manusia di perjalanan, kemudian mengambil hartanya. Sehingga disebut dengan tutak. Orang-orang apabila mendengarkan namanya takut dan tidak akan berani lewat di sana, karena mereka tahu siapa Fudail. Kemudian suatu ketika Fudail ini ketahuan, sehingga pada akhirnya dia bersembunyi. Dia lari, dan akhirnya dia bersembunyi. Kebetulan dia bersembunyi pada saat itu di samping masjid di waktu subuh. Kemudian dikala itu ikhwatul Islam, dikala dia sedang bersembunyi, maka datanglah waktu subuh. Kaum muslimin melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan imam membacakan ayat Al-Quran. Al-Quran adalah hidayah. Kemudian pas dia membacakan firman Allah di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sampai kapan kalian akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan kalian akan meninggalkan Al-Quran? Sampai kapan kalian akan terlalaikan dengan dunia dan seisinya? Sampai kapan? Apakah sampai kalian dipanggil oleh malaikat maut, kemudian kalian masih berlalai-lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah makna ayat tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah datang waktunya kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, dikala kalian betul-betul khusyuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan terlalaikan dengan dunia dan isinya. Tujuan pertama kali diciptakan adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Fudail mendengarkan ayat ini, kemudian dia menangis sejadi-jadinya, seolah-olah ayat ini memanggil dirinya. Kapan kalian akan kembali kepada Allah? Kapan kalian akan meninggalkan kemaksiatan? Kapan? Sampai kapan akan terlalai? Sampai kapan, kata Allah Azza wa Jalla? Apa kata Fudail? Dikala dia lari dari pengejaran, kemudian dia mendengarkan ayat Al-Quran. Sekarang waktunya ya Allah, sekarang waktunya. Sehingga setelah itu dia berubah, dan dia terkenal dengan Abidul Haramain, orang yang beribadah di dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Siapa dia? Fudail. Kenapa? Karena satu ayat Al-Quran yang bisa merubah kehidupannya. Banyak kisah-kisah yang sangat indah ikhwatul Islam. Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling luar biasa. Dan bahkan di antara keberkahan secara zahir, para ulama ada di antara mereka yang memberikan kesimpulan, orang yang paling kuat, yang paling sehat, yang paling panjang umurnya adalah Ahlul Quran. Makanya kita tahu ikhwatul Islam, di dalam Al-Quran ada periwayatan yang sangat banyak. Minimal kita mendengarkan ada yang namanya qiraah sab'ah. Ada qiraah sab'ah. Dan dalam qiraah sab'ah ini ada riwayatnya. Kalau kita ini riwayat hafaz, ayat yang kita baca yang selalu kita dengarkan itu baru satu riwayat, dan itu disebut dengan riwayat Hafsah, Hafaz an Asim. Ada riwayat yang lain, Warash, Qalun, Ibnu Katsir, Tumbul, dan yang lainnya banyak sekali. Kemudian dalam 7 riwayat ini disebut dengan qiraah sab'ah. Setiap dari satu yang meriwayatkan qiraat tersebut ada lagi 2 cabangnya, sehingga bacaan itu bisa sampai kepada 21 bacaan ayat Al-Quran. Itu disebut dengan riwayat. Disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, mereka yang ahlul Quran, yang memberikan periwayatan ayat Al-Quran ini kepada kita bersama, umur mereka tidak ada yang di bawah 100 tahun. Bahkan ada di antara mereka yang berumur 110 dan 120 tahun, masih bisa bagi mereka untuk menjadi imam sholat tarawih. Bukan sholat isya dan sholat subuh, namun sholat tarawih.
Maknanya apa? Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Qur'an itu, bukankah Al-Qur'an adalah syifa? Bukankah Al-Qur'an itu adalah obat, tenaga, kekuatan bagi kita, kekuatan zahir dan kekuatan batin? Tinggal bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, tinggal bagaimana kita selalu memanfaatkan waktu kita bersama Al-Quran, dan kita berusaha, kita latih diri kita, jangan lewatkan hari-hari kecuali 1 ayat bersama Al-Quran, 2 ayat bersama Al-Quran, 3 ayat bersama Al-Quran, 4 ayat bersama Al-Quran, sehingga kita ingin wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan banyak kita saksikan yang demikian. Betapa banyak orang yang diberikan hadiah oleh Allah Azza wa Jalla. Apa hadiah yang Allah berikan kepada mereka? Mereka wafat dalam keadaan membuka mushaf. Mereka wafat dalam keadaan menghafal. Mereka wafat dalam keadaan murajaah. Mereka wafat dalam keadaan membaca Allahu Akbar. Sebuah hadiah yang kita akan pasti iri melihat orang yang diberikan hadiah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun ingin termasuk di antara salah satunya. Bagaimana kita berusaha wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita saksikan sekarang ikhwatal Islam, kita menyaksikan dikala kita melakukan ibadah haji, dikala kita melakukan ibadah umrah, pasti kita akan mendengar ada di antara mereka yang meninggal, ada di antara mereka yang meninggal dalam keadaan umrah, ada di antara mereka yang meninggal dalam keadaan memakai pakaian ihram, ada di antara mereka yang meninggal sedang melakukan manasik, ada di antara mereka yang meninggal sedang melakukan ibadah sholat. Sebenarnya kita iri kepada mereka. Walaupun kita sedih ditinggalkan oleh mereka, namun kita iri. Kenapa kita iri? Karena mereka beribadah kepada Allah, dan Allah tutup usianya dalam keadaan beribadah, dan itu adalah kematian yang paling indah. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua mereka yang meninggal dalam melaksanakan ibadah dan manasik, semoga Allah tempatkan mereka di dalam surganya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tentunya kita ingin bagaimana kita menghabiskan hari-hari kita beribadah kepada Allah, dan di antara momen yang paling indah menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Bahkan kita tidak ingin berpisah dengan Al-Quran, bahkan kita ingin wafat dalam keadaan dan bersama Al-Quran. Begitulah Umar ikhwatul Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana tata cara dan bagaimana Umar ini bisa masuk ke dalam agama Islam. Padahal dia dikala ingin masuk, atau dikala dia di akhir-akhir atau di awal dia masuk Islam, dia menghunuskan pedang. Kenapa dia menghunuskan pedang? Dia ingin membunuh yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membunuh Nabi. Namun dikala dia mendengarkan Nabi membaca Al-Quran, atau di dalam riwayat yang lain dikala dia mendengarkan saudarinya membaca Al-Quran, maka di saat itulah hatinya tergerak, hatinya tersentuh, kemudian dia pun masuk ke dalam agama Islam. Dan dikala pertama kali dia masuk ke dalam agama Islam, dia pergi ke kota Makkah di samping Ka'bah dan mengumumkan, wahai kalian orang-orang Quraisy, ketahuilah saya Umar bin Khattab sudah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Umar masuk Islam, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma zilna a'izza mundu aslama Umar. Kami merasa bangga dan bahagia, merasa berwibawa, ada yang membela kami dikala Umar masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Umar pun Islamnya adalah Islam yang bagus. Dikala semua orang berhijrah ke kota Madinah, maka dia di antara salah satunya. Dikala sahabat-sahabat yang lain, dikala mereka berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, namun dia secara terang-terangan berhijrah ke kota Madinah dan mengumumkan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Kemudian mengatakan, wahai kalian orang-orang Quraisy, wahai kalian orang-orang Mekah, hari ini aku akan hijrah ke kota Madinah. Barang siapa di antara kalian yang ingin menyusulku silahkan. Barang siapa di antara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim silahkan. Barang siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda silahkan. Temui aku di bukit sana, aku akan tunggu dia. Maknanya apa? Ayo lawan diriku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mazilna Aisyah mundu aslama Umar. Kami diberikan kewibawaan oleh Allah Azza wa Jalla dikala Umar masuk Islam, dan Umar ini tidak pernah menyembunyikan kebaikan. Di saat itulah kaum muslimin mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan secara terang-terangan dikala Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga Umar ini memiliki peran yang penting, memberikan motivasi kepada sahabat yang lainnya untuk apa takut. Makanya Umar tidak pernah sembunyi-sembunyi beribadah kepada Allah walaupun resikonya besar. Bahkan pernah ikhwatul Islam, dikala dia melakukan ibadah di Ka'bah Musyarrafah, dia ingin dibunuh oleh orang-orang musyrikun. Namun dia tidak takut. Semenjak Islam menyentuh dadanya dan jiwa dan raganya, maka semenjak itu pula hilang rasa takut dari jiwa dan raganya.
Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai akhirnya ikhwatul Islam, dia hijrah ke kota Madinah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan di antara kenikmatan yang sangat indah kepada Umar bin Khattab. Dia diwafatkan oleh Allah di kota Madinah dalam keadaan syahid, dan ini merupakan di antara permintaan Umar bin Khattab yang menurut kita mustahil. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran yang sangat indah ikhwatul Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikala dia memimpin kaum muslimin, kemudian di antara salah satu doanya adalah Allahumma rzuqni asy-syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, berikan kepadaku syahid di kota Madinah. Karena memang di antara salah satu keutamaan kota Madinah, Rasulullah SAW menyebutkan, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana. Karena aku akan memberikan jaminan syafaat bagi mereka yang meninggal di sana, dan ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Makna hadis Nabi SAW, yaitu barang siapa yang bisa tinggal di sana dalam keadaan yang serba kekurangan, dan mereka bersabar jika mereka tinggal di kota Madinah sampai mereka meninggal, maka mereka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sehingga yang diminta oleh Umar bin Khattab, ya Allah, berikan kepadaku syahadah, mati syahid. Dan kita tahu zaman Umar adalah zaman yang paling indah. Bizantium, Roma, Persia jatuh di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kekuasaan kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab, apabila orang mendengarkan nama Umar bin Khattab, mereka akan gemetaran. Begitulah Umar bin Khattab. Orang tidak pernah melihat siapa namanya Umar, namun dikala mereka mendengar Umar, maka mereka akan gemetaran. Begitulah kewibawaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jangankan manusia, syaitan saja, syaitan. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, tidaklah kamu melewati sebuah jalan kecuali syaitan akan minggir dari jalan. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wibawa karena dia bertakwa dan beriman, iman dan takwa yang dia miliki, dan dia sahabat Nabi yang mulia, mertua Nabi SAW. Kemudian apa doa Umar? Ya Allah, berikan kepadaku syahadah. Hafsah, anaknya, begitu juga Abdullah, anaknya, heran. Wahai ayahanda, wahai ayahku, bagaimana bisa syahid di kota Madinah? Padahal Madinah itu hanya jihad. Madinah itu adalah kota yang paling aman, ibu kota kaum muslimin. Semua negara-negara yang ada sudah tunduk ke kota Madinah. Bagaimana pula bisa mati syahid di kota Madinah? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Wahai anakku, Allah pasti akan mengabulkannya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran di kota Islam. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, namun ingat, kalian wajib yakin semua doa dan permintaan yang kalian panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mengabulkan semua permintaan kita. Kemudian di kota Islam, betul Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia dibunuh, meninggal dalam keadaan terbunuh. Dan kita tahu meninggal dalam keadaan terbunuh dikala melakukan ibadah salat adalah syahid yang paling mulia, dan meninggal di tangan orang yang tidak mengatakan Islam, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi. Dikala dia ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, kemudian setelahnya dia berbaring di kasurnya selama 3 hari. Di saat itulah dia meminta kepada anaknya Abdullah, wahai anakku, cobalah engkau datang kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebutkan kepadanya, izinkan Umar untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Sehingga Aisyah mengatakan, sebenarnya tempat ini masih tinggal atau masih tersisa satu tempat yang aku mengkhususkan tempat ini untuk diriku. Namun dikala Umar meminta tempat tersebut, maka Aisyah memberikan tempat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Aisyah pun akhirnya dikuburkan bersama kaum muslimin yang lainnya, bersama istri-istri yang lainnya di Baqi' yang kita lihat yang ada sekarang. Sehingga akhirnya Allah menggabungkan Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah SAW sebelum mereka digabungkan di dalam surga. Begitulah kemuliaannya Abu Bakar dan Umar ikhwatul Islam. Kalau kita berbicara tentang dua orang sahabat ini,
yang memiliki jasa yang besar di dalam Islam, maka tidak akan pernah bisa kita untuk menyelesaikannya. Namun tinggal apa kewajiban kita. Ada kedua orang sahabat ini, salah satunya adalah kita berziarah, di samping kita berziarah di perkuburan Nabi, di sana ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita juga mengucapkan salam sebagaimana kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dikala kita sampai di perkuburan Abu Bakar, kita menyebutkan Assalamualaikum ya Khalifah Rasulillah, Assalamualaikum ya Sahib Rasulillah, wa jazaka an ummatil Islam khairul jaza. Selamatlah untukmu wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatanlah untukmu wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untukmu sebagaimana perjuanganku terhadap kaum muslimin. Begitu juga di kala sejajar dengan perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita menyebutkan assalamu alayka ya amirul mukminin Umar bin Khattab, wa jazaka an ummatil Islam khairal jaza, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu balasan sebagaimana engkau berjuang demi Islam dan kaum muslimin. Siapa yang hafal doa ziarah kepada Abu Bakar dan Umar? Ada yang sudah hafal? Kalau untuk Rasulullah, semuanya insya Allah kita sudah hafal. Sekarang berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar, apa doanya? Dan siapa yang sudah hafal? Silakan angkat tangannya. Silakan. Tapi tidak boleh naikkan ya. Masya Allah, silakan. Khalifah Rasulullah, Masya Allah, baik. Masya Allah, untuk Umar. Masya Allah, barakallah, baik, baik. Silakan, Masya Allah. Baik, yang dari kiri, ada yang bisa mencoba, silakan. Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah, barakallah, baik, baik. Assalamualaikum ya Abu Bakar, Khalifah. Assalamualaikum Khalifah Rasulullah. Wa khairul jaza. Wa jazaka an ummatil Islam khairul jaza. Baik. Assalamualaikum ya Umar, Khalifah Amirul Mukminin. Baik. Wa jazaka khairul jaza. Wa jazaka an ummati khairul jaza. An ummatil muslimin. Umatil Islam. An ummatil Islam khairul jaza. Masya Allah. Baik, yang ketiga. Tapi tidak boleh salah yang ketiga. Silakan. Masya Allah. Baik, silakan. Dengan suara yang kuat ya. Masya Allah. Silakan. Baik, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah. Mungkin bisa dioper ke belakang? Ya, bisa. Kasih minta tolong ya Pak ya, barakallahu fiik. Allah jazakum khairan. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahmatullah. Itulah doa yang diucapkan setelah kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita juga dianjurkan berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, karena mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan dalam satu tempat. Maka di ikhwatal Islam, kita tahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad baginda kita yang mulia, karena memang Allah mengatakan kepada tanah, wahai tanah, aku haramkan dirimu untuk memakan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi diharamkan oleh Allah kepada tanah, karena tanah ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah haramkan tanah, bumi untuk memakan jasad para nabi dan para rasul. Ternyata itu ikhwatul Islam juga bukan untuk nabi saja, bahkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala ingin perkuburan Nabi ini ingin dipagar sampai ke bawah, karena memang ada orang yang iri ke kota Madinah. Kenapa orang-orang datang ke kota Madinah? Kenapa mereka ingin berziarah ke perkuburan Nabi baginda yang mulia? Mereka ingin mengeluarkan jasad Nabi, ingin memindahkan ke daerahnya agar orang-orang bisa datang ke daerahnya. Namun itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kota Madinah. Jasad Nabi adalah jasad yang tidak pernah bisa dipindahkan, sehingga
diberikan keamanan, digalilah misalnya untuk melakukan keamanan. Kemudian ternyata kita tahu Umar bin Khattab itu orangnya sedikit panjang dan tinggi. Karena mereka dikuburkan ikhwatul Islam, Nabi SAW dikuburkan seperti ini. Kemudian setelahnya Abu Bakar di belakangnya sedikit, dan kepala Abu Bakar sejajar dengan pundak Nabi, karena Abu Bakar berpesan, jangan kuburkan diriku sejajar dengan Nabi, tidak pantas. Sehingga kepala Abu Bakar sejajar dengan pundak Nabi. Begitu juga dengan Umar. Dikala dia ingin dikuburkan, dia berpesan, jangan kuburkan diriku sejajar dengan Abu Bakar, tidak pantas. Sejajarkan dengan Abu Bakar, namun sejajarkan aku dengan bahunya, sehingga agak sedikit ke bawah. Kemudian ketika digali, ingin dilakukan penjagaan, maka kelihatanlah kaki Umar yang sangat indah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjaga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Bukan itu saja ikhwatul Islam. Kita juga pernah menyaksikan di dalam sejarah kaum muslimin dikala terjadi perang Uhud, yang mana di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah adalah syuhada Uhud. Dikala orang-orang Uhud meninggal, maka Rasul sedih karena salah satu yang meninggal adalah pamannya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk selalu berkunjung, berziarah, mendoakan orang-orang yang ada di Uhud. Sebagaimana juga Rasul memerintahkan kepada kita untuk berziarah ke syuhada Uhud, mendoakan mereka. Perkuburan mereka ikhwatul Islam, ketika mereka dikuburkan, karena yang meninggal pada saat itu sekitar 70 orang. Kemudian ada di antara mereka yang dikuburkan 2 orang, 3 orang, dalam satu perkuburan 2, 3, 4 tergantung. Kemudian setelah beberapa tahun setelahnya, maka terjadilah banjir besar. Kita tahu di Mekah, di Madinah, kalau hujan 4 jam saja, maka akan banjir luar biasa. Banjir. Ketika terjadi banjir ini, maka terbukalah jasad-jasad sebagian mereka yang dikuburkan di Uhud. Dan semua mereka menyaksikan seolah-olah mereka baru meninggal kemarin. Padahal mereka sudah meninggal bertahun-tahun lamanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, karena memang orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu secara zahir ataupun secara ma'nawi, maka Allah akan menjaga mereka sesuai dengan 4 kategori yang tadi telah kita sebutkan: para nabi, para ulama, para syuhada, orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka di dunia. Allah juga akan menjaga mereka di perkuburan, sebagaimana juga Allah akan menjaga mereka di akhirat. Sehingga di antara salah satu kewajiban kita ikhwatul Islam, kalau ingin berteman, ingat firman Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, maka cari teman yang mana sifatnya salah satu di antara yang tempat ini. Kenapa demikian? Karena akan memberikan keberkahan kepada kita dan juga di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itulah sedikit tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan itulah doa yang kita baca dikala kita berziarah di perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya, dikala kita selesai mengucapkan doa di perkuburan Umar, maka yang keempat tempat yang harus kita kunjungi adalah perkuburan Baqi' al-Gharqad. Disebut dengan Baqi' al-Gharqad, yang mana Baqi' ini adalah perkuburannya orang-orang Madinah, bahkan sebelum zaman Nabi SAW dan di zaman Nabi SAW. Sehingga anjuran kita adalah berziarah ke sana. Di sana ada istri Nabi yang mulia. Di sana ada putra Nabi yang bernama Ibrahim. Di sana ada menantu Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Di sana ada yang bernama Zainab, ada yang bernama Ruqayyah, ada yang bernama Ummu Kulthum, dan ketiga-tiganya ada putri Nabi SAW. Dan di sana juga ada Fatimah radhiyallahu taala anha. Di sana ada para ulama, Imam Malik rahimahullahu taala. Di sana ada sahabat-sahabat yang mulia. Di sana ada para ulama. Di sana ada orang-orang saleh. Sehingga di antara kewajiban kita, sebagaimana Allah mewajibkan dan menganjurkan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah perintahkan bangun di malam hari. Wahai Nabi, bangun di malam hari, kemudian pergi ke perkuburan Baqi', doakan mereka. Sehingga juga di antara kewajiban kita untuk menyempatkan waktu berziarah ke perkuburan Baqi'. Kalau seandainya Allah mudahkan kita untuk bisa berziarah, bisa masuk ke sana, alhamdulillah. Sebagaimana sekarang ziarah sudah diberikan kemudahan. Setelah fajar kita bisa masuk ke dalamnya. Setelah asar kita juga bisa masuk ke dalamnya. Sambil kita doakan mereka, bukan untuk mengambil tanah yang ada di dalamnya. Karena ziarah yang harus kita lakukan di kota Islam adalah ziarah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dan untuk menjadikan ibrah bagi kita, bukan untuk mengambil bebatuan yang ada di Baqi'. Jadi ini merupakan di antara nasihat bagi kami pribadi, karena memang di kota Islam banyak kita temukan sebagian saudara-saudara kita
Jika dia pulang dari melakukan ibadah umrah, melakukan ibadah haji, tiba-tiba di rumah mereka mengeluarkan batu. Ternyata batu ini adalah batu yang berasal dari perkuburan baqiyah untuk dijual, banyak berkahnya. Tentunya tidak boleh demikian ikhwatul Islam. Keberkahan itu adalah dikala kita mengikuti sunnah Nabi, dikala kita berziarah sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Nabi memerintahkan kita berziarah, kemudian kita masuk mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullah lana wa lakum afiyah. Kemudian nanti kita bisa melihat di sana untuk mengambil ibrah, untuk mendoakan mereka, juga untuk mengingatkan kita bahwa satu saat nanti kita pun akan sama seperti saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian yang kelima, ikhwatul Islam, dan ini yang terakhir, yang kelima adalah bahwa dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan syuhada Uhud, yang mana insya Allah besok akan kita lanjutkan pembahasan kita lebih jelas, agar kita lebih dekat dengan sahabat-sahabat Nabi, agar kita lebih tahu bagaimana perjuangan Nabi SAW. Dan insya Allah besok, insya Allah Ta'ala akan kita bahas tentang perjuangan Nabi selama Nabi berada di Uhud dan juga para sahabatnya, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menutup pembahasan dan pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan beberapa pertanyaan ikhwatul Islam. Sebelumnya kami mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, kami mohon maaf, karena tentunya itu adalah karena keterbatasan dan kekurangan serta kebodohan kami. Pertanyaan yang pertama ikhwatul Islam, ada yang bertanya tentang hukum khitan bagi perempuan. Hukum khitan bagi perempuan, tentunya para ulama di sini, jumhur para ulama, bahkan kami memiliki tulisan tersendiri yang berkaitan dengan khitan untuk perempuan. Jumhur para ulama mengatakan itu adalah sunnah. Tidak ada yang mengatakan khitan untuk perempuan itu adalah wajib, namun itu adalah sunnah. Kalau seandainya di khitan, alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang berpendapat tidak di khitan, juga tidak menjadi masalah. Hanya saja kalau seandainya kita lihat sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena Umar ini mengatur segala bentuk strategi di dalam kehidupan, bahkan sampai khitan pun diatur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini berpesan kepada tukang khitan, hati-hati di dalam khitan, karena tidak boleh diambil terlalu banyak, sebagaimana juga tidak boleh diambil terlalu sedikit, dikhawatirkan akan memberikan kegoran. Maknanya dari sini dapat kita ambil pelajaran, lebih dianjurkan dan ditekankan untuk mengkhitan anak perempuan, sebagaimana itu merupakan kesepakatan jumhur pendapat para ulama. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah, pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan kalau seandainya kita mabit di Muzdalifah tidak sampai di waktu fajar. Kita tahu ikhwatul Islam, di antara kewajiban ibadah haji, tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya adalah hari persiapan. Tapi kebanyakan kita tanggal 8 ini tidak menuju ke Mina, kita menuju ke Arafah. Apa hukumnya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir bahwa sesungguhnya barang siapa yang pada tanggal 8 ini dia tidak datang ke Mina, karena memang hukum asalnya datang ke Mina, sholat 5 waktu di sana, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Setelah fajar di waktu duha, tanggal 9 kita berangkat ke Arafah. Namun kalau ada di antara mereka yang tidak datang ke Mina pada tanggal 8 Hijriah, maka Imam Ibnu Munzir menyebutkan la syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu untuknya. Maknanya dia tidak berdosa. Terutama di zaman sekarang, kita tidak bisa kadang-kadang keluar daripada aturan-aturan yang telah ditentukan. Namun kalau kita bisa, alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita ingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian di tanggal 8 Hijriah, di tanggal 9 Hijriah, maka kita pun pergi ke Arafah. Arafah itu adalah tempat yang indah, di mana Allah bangga terhadap mereka-mereka yang ada di sana. Bahkan orang-orang yang ada di Arafah, mereka semuanya mengakui kesalahan dan dosanya, sehingga disebut dengan Arafah. Salah satu nama Arafah disebut dengan Arafah karena di sana kita mengakui seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, aku melakukan ini. Ya Allah, aku melakukan itu. Ampunkan dosaku, ya Allah. Ya Allah, aku melakukan kezaliman, aku melakukan kecurangan, aku melakukan ini dan itu. Ampunkan dosaku, ya Allah. Sehingga disebut dengan Arafah, yaitu kita mengakui kesalahan dosa kita, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sampai matahari terbenam. Kemudian selanjutnya kita pun pergi menuju Muzdalifah. Muzdalifah itu ada tanah haram, sedangkan Arafah itu ada tanah halal.
Arafah itu bukan bagian daripada haram. Yang bagian haram itu adalah Muzdalifah dan Mina. Itu adalah bagian daripada tanah haram. Namun walaupun Arafah bukan bagian daripada tanah haram, itulah haji yang sebenarnya, sehingga disebut dengan Al-Hajju Arafah. Haji yang sebenarnya adalah jika kalian berada di Arafah. Kemudian di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu dianjurkan sunnahnya, bahkan kewajibannya sebagian para ulama menyebutkan wajib bagi kita untuk ada di sana sampai subuh. Kecuali diizinkan bagi mereka yang sakit, ada halangan, wanita dan anak-anak. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan, kalau seandainya diizinkan, berarti hukum asalnya diwajibkan bagi mereka yang tidak memiliki sifat ini. Tapi pergi ke Mina atau meninggalkan Muzdalifah di malam hari mereka sudah meninggalkan, Allah Ta'ala alam, kita hanya bisa berharap karena kita sudah selesai melakukannya. Kita hanya bisa berharap semoga Allah mengampunkan kekurangan kita di dalam beribadah, dan Allah tutup kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, walaupun tidak sempurna seperti yang kita inginkan dan seperti yang kita harapkan karena keadaan-keadaan, namun kita tetap berharap kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur. Sehingga mati di Muzdalifah hukumnya wajib sampai waktu subuh, diberikan izin dan kelonggaran bagi mereka, anak-anak, wanita, mereka yang sakit atau mereka yang semisalnya, untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum fajar tersebut. Kemudian pertanyaan yang berikutnya kepada Islam. Kami pergi diawali tepung tawar dan doa. Apa tepung tawar ini? Pakai tepung dipukul-pukul atau bagaimana? Diserahkan seperti itu ya? Boleh atau tidak seperti itu ikhwatul Islam? Gimana jawabannya? Kita selalu mengulang ikhwatul Islam. Ingat ikhwatul Islam, ibadah agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah menjaga keikhlasan, dan ini yang paling benar. Imam Selevel Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal pada tahun 161 Hijriah, dia mengatakan ma'alajitu syai'an asyaddu min niyyati. Sesuatu yang paling berat aku mengobatinya adalah niat. Niat itu berat, terutama di zaman sekarang, HP sudah banyak. Oh, saya sedang berdoa di Raudhah. Kita berdoa untuk Allah atau untuk HP? Kita sedang membaca Al-Quran, kalau foto diriku, aku berdoa atau untuk baca Quran di Masjid Nabawi. Kita baca Quran untuk Allah atau untuk HP? Jawab sendiri-sendiri. Berat melakukan ikhlas, berat. Kemudian kita lihat ikhwatul Islam. Rukun haji adalah bagian daripada rukun Islam. Rukun Islam 5. Setelah syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Jikalau kita melakukan ibadah salat, pernahkah kita dipanggil dengan bapak salat? Pernah atau tidak? Dikala kita puasa, pernahkah kita dipanggil bapak puasa? Dikala kita puasa, pernahkah kita dipanggil dengan bapak zakat? Begitu juga dikala haji, mau dipanggil bapak haji, mau tidak dipanggil bapak haji, itu urusan belakangan. Urusan kita yang pertama adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau kita pulang, kemudian ada yang memanggil nama kita, misalnya nama kita Ahmad. Hai Pak Ahmad, maka kita pun melihat, tidakkah kamu tahu warna putih ini mahal? Boleh tidak seperti itu ikhwatul Islam? Kita haji untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mau dipanggil, tidak dipanggil, mau dihormati, tidak dihormati, itu urusan belakangan. Urusan kita, bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau seandainya kita mau pakai peci putih, silakan. Mau peci nasional, silakan. Peci hitam, silakan. Peci merah, silakan. Nah, menjadi masalah. Namun ingat, semakin kita menyembunyikan amalan, semakin itu lebih mudah bagi kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu berat, ikhwatul Islam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainal Abidin adalah orang yang paling kuat melakukan sedekah. Namun tidak satu pun orang yang tahu dia bersedekah kecuali setelah dia meninggal. Coba bayangkan. Setiap hari dia berputar sebelum fajar, berputar keliling Madinah, mengantarkan gandum kepada kaum muslimin yang membutuhkan, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada janda yang membutuhkan. Setiap pagi orang tahu ada gandum di depan rumahnya. Siapa yang mengantarkan? Tidak ada yang tahu. Kapan mereka tahu? Dikala Zainal Abidin cucu Nabi sudah meninggal. Kapan mereka tahu? Dan kenapa mereka bisa tahu? Karena ada anda di belakang dadanya, karena selalu memikul barang yang berat. Kalau sudah meninggal, selesai, mau dipuji, mau dicaci, dia sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dikala kita hidup, di antara salah satu kesenangan kita adalah dipuji.
Takutnya nanti kalau kita dipuji terlalu tinggi, bahaya. Karena kita ingin beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menerima semua ibadah kita. Allah terima salat kita, Allah terima puasa kita, Allah terima zakat kita, Allah terima haji kita, dan Allah jadikan haji kita adalah haji yang mabrur, dan sa'i kita adalah sa'i yang masyhur. Dan kalau seandainya ada di antara kita yang pulang, maka Allah pulangkan dalam keadaan sehat dan walafiat. Kalau seandainya kita ada di sini masih berada di kota Madinah, maka kita habiskan hari-hari kita di kota Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kami sebutkan, dan kami mohon maaf ikhwatul Islam, tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami dan juga karena kebodohan dan kejahilan kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang mungkin mengena, kami mohon maaf, karena ini adalah bagian daripada kita saling tanasub, yaitu saling memberikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah di kota Madinah, terutama di Masjid Nabawi, dan di antara salah satu ibadah mulia yang selalu kita memberikan rekomendasi dan motivasi bahwa belajar agama di Masjid Nabawi, khusus di Masjid Nabawi, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu dari maghrib sampai isya yang kita habiskan, walaupun tidak bagus secara penyampaian kami atau ilmu kami kurang, namun kita berharap kita semua termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.